kerenggangan. Kalau seandainya sudah ada kerenggangan, jadilah tali yang bisa menyambungkan antara orang yang renggang tadi. Bukan malah orang yang sudah akrab supaya renggang. Dan mengakrabkan, menjaga keakraban, ukhuwah itu butuh ususi dawa. Kudu dawa usus, butuh sabar. Ya, kalau nggak sabar nggak bisa. Mungkin si kau pernah berbuat salah kepada kita, sabar. Banyak kejadian kericuhan, ketidakakraban, saling permusuhan, banyak itu karena nggak sabar. Salah kecil di besar-besar. Bahkan bukan salah dianggap salah. Dan setan akan bisa mencarikan alasan. Alas itu luas, apalagi alasan. Setan itu akan mencari, bisa dia carikan buat kita. Dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar, dengan dalil tahdzir, dengan dalil hajar. Amar ma'ruf nahi munkar, tahdzir, hajar itu ada syariatnya. Tapi ada aturannya. Tidak ngawur. Ya. Yang kita sering lihat di lapangan, di praktik dunia dakwah itu adalah ngawur dalam mempraktekkan itu. Enggak semuanya, tapi banyak yang ngawur. Dan itu salah satu lahan basahnya setan untuk memunculkan musuh. Cuman banyak orang tidak sadar kalau dia sedang dijebak oleh setan. Itu telaten kemana? Udah. Telaten keluar mampu. Ya, telaten ngajak orang untuk ngaji. Sekali belum mau, 2 kali, belum mau 3 kali. Gak bisa pakai omongan, pakai tulisan, gak bisa pakai tulisan, pakai hadiah. Ya. Gak bisa pakai hadiah, kunjungi ke rumahnya. Yang telaten. Jangan cuma sekali, 2 kali itu atos ini. Ya, yang telaten. Ya. Dulu kita bisa dapat hidayah juga dengan kesabaran. Dengan taufik dari Allah sendiri. Ada di antara antum yang lahir sudah salafi. Rata-rata dari kita itu kapan? Sudah berumur baru tahu sunnah kan? Ada yang dari kecil. Paling kan anak kita mungkin. Kalau kita ini rata-rata umur sekian baru kenal, umur sekian baru kenal. Berarti kan butuh proses. Kalau kita dahulu senang melewati proses itu, kenapa kita tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berproses? Orang hadir di sini pengajian, mungkin jilbabnya masih nggak syar'i, ya. Mungkin masih warna, mungkin masih pakai jilbab gaul. Jangan kemudian dikucilkan. Mungkin orang datang ke sini masih pakai levis, masih apa? Tatoan, masih pakai kaos straight. Jangan dijauhi. Ya. Mereka itu loh mau apa? Mau hadir saja sudah alhamdulillah. Daripada mereka hadirnya kemana?
ke konser, mereka mau kesini udah lantun. Jangan dijauhi. Salah satu penyakit kita itu kan sukanya kalau ada orang baru itu bukannya dia apa? Kita sesama kita terus gitu. Ada orang baru mojok di sana, dia nggak nyaman. Tapi begitu dia datang, gimana itu masalah saya dan nggak usah dilihatin terus. Dia itu sudah merasa, nggak usah dilihatin, dia sudah merasa salah kostum. Dia sudah merasa nggak usah dilihatin, tapi bikin dia nyaman. Semua itu butuh proses. Antum perhatikan orang, mungkin istri antum mungkin salah satunya juga. Istri antum itu aku ujuk-ujuk langsung cadaran. Awalnya mungkin nggak pakai jilbab awalnya. Kalau nggak percaya tanya. Awalnya nggak pakai jilbab, terus mulai tergerak untuk pakai jilbab. Itu pun jilbab yang modis. Apa ya istri antum ujuk-ujuk pakai jubah? Awalnya mungkin dulu awalnya juga pakai levis juga. Terus mulai pakai celana yang agak lebar, apa itu? Kulot. Nanti lama-lama pakai rok, lama-lama pakai jubah, gamis. Jilbabnya juga sama. Kalau jilbab gaul lama-lama agak gede dikit, lama-lama lebar, lama-lama nyoba pakai cadar tapi masih pakai masker, ya, masih buka tutup, akhirnya mantap untuk pakai cadar. Itu proses, jemaah. Maka yang telaten, ya. Kalau antum dahulu boleh pakai proses, kenapa orang lain nggak boleh pakai proses? Kenapa pilih kasih? Kenapa standar ganda? Dulu kita boleh pakai proses, orang lain sekarang nggak boleh pakai proses. Kudu berubah. Butuh proses, ini butuh proses. Karena untuk meninggalkan sesuatu dan melakukan sesuatu atau menganut dan meyakini sesuatu itu butuh keyakinan. Orang untuk pakai cadar itu kan akan menghadapi macam-macam cibiran, sindiran, hinaan. Supaya bisa menghadapi hal-hal yang gak enak itu kan butuh apa? Yakin, butuh keteguhan. Nah, keteguhan itulah yang butuh proses. Gak seperti membalik telapak tangan, duing, sim, salah, bim, ucuk-ucuk langsung, nggak bisa. Ya. Maka pelajaran kita pagi ini apa? Telaten luar dan dalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan atau kita tutup? Rasa paling benar supaya tidak seperti itu dan yang diingatkan itu bisa ikut, mungkin ada tips gitu. Ini ya, perasaan paling benar itu kan kalimat ini kan masih umum, belum spesifik paling benar karena apa. Kalau paling benar, kita merasa akidah kita paling benar, akidah Ahlussunnah itu harus itu. Akidah salaf paling benar harus kita yakini.
Tapi ketika paling benar yang dimaksud setiap sikap kita itu pasti benar, itu bukan. Ya. Bedakan antara manhaj salaf dengan salafi. Untuk memudahkan, bedakan antara ajaran Islam dengan Muslim. Ajaran Islam itu pasti benar. Muslimnya belum tentu. Manhaj salaf itu paling benar. Tapi salafinya, salafi itu berarti orang yang ngaku bermanhaj salaf. Itu belum tentu benar. Bahkan prakteknya banyak yang ngawur. Karena nggak katakan semua, banyak itu lebih dari 2. Ya. Banyak yang ngawur. Nah, kalau yang dimaksud paling benar itu adalah sikap kita, nah itu yang harus kita garap. Ya. Bagaimana tipsnya? Ya dengan meyakini bahwa kita itu bukan orang yang maksum. Yang pasti benar itu kan manusia yang maksum. Apa maksum? Yang terjaga dari kesalahan. Siapa? Rasulullah SAW. Emang kita Rasul apa? Ya. Dan perlu dikasih bukti bahwa kamu itu salah. Nih buktinya. Sikap kamu tuh keliru. Nih lihat efeknya. Lihat bagaimana efek negatif yang ditimbulkan dari sikapmu tuh nih, lihat nih, lihat sendiri. Syukur-syukur sih nggak perlu nunggu ada kejadian gitu. Tapi kadang-kadang orang itu nggak sadar kalau nggak ada kejadian. Gitu. Syukur-syukur sih nggak sampai kayak gitu. Tapi kalau sampai terjadi, ya mudah-mudahan itu salah satu cara Allah untuk menyadarkan orang tersebut. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya. Untuk kalian mengajak yang keluar ya, kan sama satu hal ini. Nah, kan di tempat kerja kadang-kadang ada orang yang ngantri itu mengajar gitu ya. Apa? Kan kalau tadi kan untuk apa? Ada yang keluar dan keluar. Nah, yang keluar kan kayak orang lain. Kadang-kadang di tempat kerja itu ada ya kebetulan kerja di tempat yang berbeda. Ada yang lagi ngantri untuk pasien itu, ada yang mau mainkan musik. Nah, untuk bilang Mas HP-nya dimatikan, Mas HP-nya musiknya dimatikan. Itu terasa berat karena apa? Karena malu itu sama banget. Jadi bilangnya Mas HP-nya kayak gini. Nah, tiap-tiap itu bilang Mas HP-nya dimatikan itu gimana bilangnya itu? Dia nggak terasa malu gitu. Pertama, dakwah itu butuh keberanian. Dakwah itu butuh keberanian, apalagi amar ma'ruf. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu pun ada strateginya. Ya, ada strateginya. Apalagi kalau kita tahu efeknya nanti justru akan kontraproduktif, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau kita pakai cara kayak tadi, Mas, matiin. Malah tambah seru. Nah, itu berarti kan kontraproduktif, tidak sesuai dengan harapan. Maka harus ada strategi. Gimana strateginya? Contoh misalnya, diajak ngobrol. Orang itu kalau diajak ngobrol, masa dia mau keraskan kan enggak? Dia akan apa? Kecilin. Ajak ngobrol. Masya Allah Mas, sinten sing gerah Mas. Nah, suka orang kalau begitu. Oh ini anak saya, Masya Allah, sudah berapa hari Mas? Ini
Ya Allah, mudah-mudahan Mas lekas sembuh ya. Tinggalnya di mana Mas? Terus gitu lama kan. Lama-lama kan dia matiin itu. Baru kemudian setelah dia akrab, ketemu chemistry, ya, ada apa kecocokan. Tinggal di mana? Saya juga di sana loh Mas. Udah ada apa? Ada chemistry tadi, ada kesamaan tadi, ada keakraban baru. Jangan di rumah punya radio Mas? Punya. Ini ada gelombang bagus tuh. Loh, di HP juga bisa loh. Ya. Oh iya. Nih coba nih. Nah itu mulai itu di HP-nya dicarikan gelombangnya, pakai SM-nya. Ini gelombangnya nih, bagus ini Mas, enak isinya. Apa ya? Iya bikin tenang nih Mas. Antum juga ketika mengenalkan radio itu jangan ini gak ada musiknya nih Mas. Ya dia gak mau kan, langsung wah gak ada musiknya. Kalau orang awam kan radio kan identik dengan musik. Antum mengenalnya ini, Mas ini Masya Allah Mas, adem didengarkannya. Sales itu kan berusaha untuk menyebutkan sisi-sisi positif kelebihan. Kita ini sales dakwah gitu. Jadi sebutkan kelebihan. Ya, kalau dengar ini nyaman, hatinya tenang. Kalau kita lagi galau, ada nasihat-nasihat di situ. Ya. Bahasanya juga enak, mudah dicerna Mas. Nah, nanti dia mulai perhatikan, banyak manusia itu masih banyak yang di atas fitrah. Manusia masih banyak yang di atas fitrah. Jadi jangan putus asa. Banyak orang yang sekali nyetel itu langsung jatuh hati. Banyak. Atau minta tolong sama Pak Dokter supaya disetelin radio di situ di ruang tunggu. Saya punya jamaah pengajian beberapa dokter itu kayak gitu. Jadi di ruang apa namanya? Di ruang tunggunya itu disetelin radio. Ya, radio kami, radio Insani. Sehingga mereka nunggu lama kan. Padahal kalau ngantri kan bisa puluhan itu. Nggak bisa ratusan yang ngantri. Itu mereka sambil ngantri itu sambil dengerin radio. Dan mereka mau nyetel musik itu kan keenak kan, karena ada apa? Ada lantunan ayat Quran kan, mereka tetap mereka itu ada apa ya? Ada rasa nggak enak. Ya, itu juga trik juga itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Kalau kita itu nasihat itu tapi dia itu melakukan artinya dia itu nolak nasihat itu sebenarnya itu juga bisa juga Begini, orang kalau kemasukan syubhat itu nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Syekh Al-Albani rahimahullah, itu beliau pernah diajak debat sama orang-orang takfiri. Takfiri itu orang-orang yang gampang mengkafirkan, nak syubhat kuat. Syekh Al-Albani sampai datang ke rumah. Padahal itu ulama besar. Datang ke rumahnya orang itu. Mereka serombongan. Qadarullah nabrak waktu sholat. Dan mereka umurnya jauh di bawah Syekh Al-Albani. Ilmunya juga jauh. Begitu datang waktu sholat, nggak mau mereka diimami sama Syekh, karena mereka yakin Syekh itu kafir. Masa diimami orang kafir? Nggak sah. Jadi makmum Syekh
sama mereka. Kata Syekh, walaupun kalian meyakini aku kafir, aku tidak meyakini kalian kafir. Sabarnya bro. Terus habis itu diskusi. Sampai menjelang subuh. Padahal itu diskusinya mulai ba'da isya atau ba'da maghrib. Terus gitu. Belum mau. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, bermalam-malam diajak diskusi sama Syekh. Sampai akhirnya rata-rata mereka meninggalkan keyakinan takfir mereka. Syubhat itu gak gampang. Maka kalau kita menghadapi orang yang mungkin kata kita keras kepala, gak mesti keras kepala karena dia gak yakin, belum yakin dia bahwa yang dia anut itu selama ini salah karena ada syubhat itu. Nah itulah kewajiban kita. Gimana kita mematahkan argumen dia. Dan kalau sama orang-orang yang kena syubhat itu nggak bisa kita itu ngotot-ngototan, nggak bisa. Seru-seruan suara itu nggak bisa. Kalau sama orang yang kena syubhat itu adalah adu apa? Adu argumen. Ya. Dan itu butuh waktu. Intinya apa? Sabar. Telaten. Nah, terakhir. Ya. Pertama, ahlul bidah itu siapa? Ahlul bidah itu siapa? Orang yang belum ngaji sama kita itu apa mereka semuanya ahlul bidah? Orang awam yang belum tahu apa-apa, yang nggak pernah tersentuh dakwah, apa mereka ahlul bidah? Maka yang pertama perlu untuk kita soroti adalah siapa ahlul bidah? Ya. Ahlul bidah itu selalu dibandingkan dengan al-ahwa. Ahlul bidai wal ahwa. Pelaku bid'ah dan pengekor nafsu. Itu selalu seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu selalu mengekor nafsu. Kalah dengan nafsunya. Sudah dinasehati nggak mau, lebih mengikuti nafsunya dibandingkan nasihat. Nah sekarang orang-orang awam itu ya apa seperti itu. Banyak di antara mereka itu sekali dinasehati langsung mau menerima. Apa mereka yang ahlul bidah? Satu. Yang kedua, kita tidak boleh bergaul dengan ahlul bid'ah. Apa maksud ungkapan itu? Apa maksudnya kita nggak boleh duduk babar belas walaupun tujuannya untuk menasehati? Apakah itu artinya? Kalau itu artinya, berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, duduk beserta Abu Jahal, Abu Lahab, beserta Abu Sufyan, beserta Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya kaum munafikin. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu salah. Baik, mungkin ada yang mengatakan itu kan orang kafir, bukan ahlul bid'ah. Baik. Kita lihat para sahabat Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di zaman beliau ada nggak ahlul bid'ah?
Ada. Siapa? Orang-orang Khawarij. Abdullah bin Abbas duduk bersama orang-orang Khawarij untuk ngopi, untuk mendakwah. Salah Ibnu Abbas. Gak cuma Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Ulama salah pun banyak yang seperti itu. Apa ya kita benar, mereka semua salah? Jadi duduk bersama ahlul bid'ah itu hukumnya tergantung apa tujuannya dan sekuat apa kita. Kalau tujuannya cuma sekedar berakrab-akrab, bermesraan, gak ada maksud untuk berdakwah, dan kitanya juga gak kuat tuh maksudnya gampang ke bawah, ya gak boleh lah. Tapi kalau misalnya kita duduk di situ tujuannya untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kalau nggak salah saat itu saya lupa angkanya ya, pastinya saya lupa. Kalau nggak salah saat itu mereka orang-orang Khawarij jumlahnya 7.000 kalau nggak salah. Setelah dinasehati sama Ibnu Abbas, rujuk 4.000. Bayangkan itu. Dari 7.000 bisa rujuk berapa? 4.000. Itu kan luar biasa, itu kan kesuksesan yang Masya Allah. Daripada 7.000 mereka semuanya di atas bid'ah. Ya. Kalau kita duduk sama mereka tujuannya untuk mendakwahi dan kitanya kuat, ya, gak kuat itu mewarnai malah diwarnai, itu gak kuat namanya. Kalau antum merasa gak kuat, jangan samakan orang lain sama antum. Kan ada semua nanti yang terpengaruh. Insyaallah enggak. Dan memang enggak, alhamdulillah. Kalau antum merasa enggak kuat, jangan disamaratakan semua orang tuh kayak antum gitu loh. Ada orang-orang yang memang kuat, dia bisa terus melakukan pendekatan dan alhamdulillah banyak yang dapat hidayah. Jadi untuk menjawabnya itu, pertama, siapa itu ahlul bid'ah? Jangan-jangan dia bukan ahlul bid'ah, dia cuma orang awam saja. Yang kedua, duduk dengan ahlul bid'ah itu bisa boleh, bisa tidak. Lihat apa tadi tujuannya dan kekuatan kita. Dan mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat untuk menebarkan kebaikan, enggak gampang terpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan kuntengan ya. Yang
Iya. Lagi